Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SGD6. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul aberasi kromosom pada penyakit kanker. Next. Ini adalah anggota dari kelompok SGD6. Next. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nimade Aditarini, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, selaku fasilitator dari SGD6, dan juga kepada Dr. Iyeka Nyoman Arijana, Master Ilmu Biomedik, selaku evaluator dari SGD6. Next. Adapun konten yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada isi dan juga penutup. Next. Next. Kita lanjut ke latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keja Kalista dengan 3 digit NIM 127. Kanker adalah salah satu penyakit kronis yang menjadi permasalahan dalam kesehatan dunia yang berupa munculnya sel-sel abnormal dalam tubuh yang terjadi karena adanya mutasi pada gen sehingga dapat menyerang tubuh bahkan menyebar ke area lain. Hingga saat ini, penelitian mengenai kanker masih terus berlanjut. Salah satunya adalah mengenai mutasi gen dan penelitian mengenai kromosom. Karakter molekuler kelainan sitogenetik yang telah ditemukan pada beberapa kasus memberikan petunjuk mengenai pengobatan. Akan tetapi, sebelum mengkaji lebih dalam mengenai pengobatan, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi aberasi yang mengakibatkan munculnya sel kanker. Karena abrasi kromosom yang terjadi pada penyakit kanker adalah hal yang menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai abrasi kromosom harus dapat dimiliki. Mengingat betapa mematikannya penyakit kanker dan banyaknya kekhawatiran mengenai penyakit ini, maka pada student project kali ini kami akan membahas mengenai abrasi kromosom yang terjadi pada penyakit kanker. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang dapat kami angkat pada student project kali ini, yang pertama ada bagaimana kromosom normal dapat mengalami aberasi. Lalu yang kedua, bagaimana proses pembentukan dan perkembangan sel kanker. Dan yang terakhir, bagaimana aberasi kromosom berperan dalam pembentukan dan perkembangan sel kanker. Next. Adapun tujuan penelitian dari student project ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab terjadi aberasi pada kromosom normal. Lalu yang kedua, untuk mengetahui proses pembentukan dan perkembangan sel kanker. Yang terakhir, untuk mengetahui kaitan aberasi kromosom dalam pembentukan dan perkembangan sel kanker. Next. Manfaat tulisan dari student project ini yang pertama adalah manfaat teoritisnya, yaitu menambah wawasan mengenai aberasi kromosom pada penyakit kanker. Dan yang kedua, manfaat praktisnya bagi penulis untuk menjadi wadah, mengembangkan diri dan membuka wawasan lebih luas. Dan bagi pembaca, menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat. Next. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Madhirindra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Pembahasan pertama yaitu mengenai kromosom. Kromosom merupakan suatu bagian kecil dari sebuah individu yang terdapat di dalam inti sel dan membawa berjuta-juta informasi genetik yang membentuk sifat dan karakteristik individu. Dalam tulisannya, Patak dan Bordoni menyatakan bahwa kromosom merupakan molekul DNA yang mengandung informasi genetik dari sebuah organisme. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan kromosom sangatlah penting. Walau kecil dan tidak bisa dilihat secara langsung, keberadaannya sangatlah berpengaruh besar karena informasi-informasi genetik yang merepresentasikan karakteristik dan sifat dari suatu individu itu dibawa oleh kromosom dalam bentuk untai-untai gen yang setiap untainya mengkodekan informasi mengenai karakteristik dan sifat-sifat dari tiap bagian dari tubuh individu. Kromosom tersusun dari lilitan benang kromatin yang di dalamnya terdapat lipatan-lipatan DNA yang rapat di sekitar protein yang mendukung struktur tersebut. Protein yang dimaksud yaitu protein histon. Kromosom juga terdiri dari telomer dan sentromer. Telomer merupakan bagian ujung dari kromosom dan berfungsi untuk memastikan jumlah kromosom tetap dijaga saat siklus sel. Lalu sentromer merupakan tempat menempelnya lengan kromosom ke benang spindel mitotik ataupun meiotik. Pada manusia, normalnya kromosom itu berjumlah 46. Kromosom tersebut saling berpasangan membentuk 23 pasang kromosom. Kromosom nomor 1 hingga 22 itu merupakan pasangan kromosom untuk sel tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom nomor 23 itu sebagai kromosom seks atau gonosom. Kromosom-kromosom tersebut harus berada dalam jumlah yang normal pada tubuh individu.
Kelebihan dan kekurangan jumlah kromosom serta kelainan dalam strukturnya dapat menyebabkan gangguan atau penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu contoh penyakit karena abnormalitas dari kromosom yaitu kanker. Menurut Coe et al., kelainan pada kromosom itu terdiri dari kelainan numerik dan struktural, serta kedua hal tersebut merupakan karakteristik umum dari kanker. Kelainan-kelainan tersebut juga menyebabkan keadaan kromosom yang tidak stabil ataupun kromosom instability, yang mana hal itu tertuju pada tingkat perubahan kromosom yang tinggi, sehingga heterogenitas genetik pun meningkat karena duplikasi tidak terkontrol. Hal itulah yang akan menyebabkan fenotip menyimpang yang berkaitan erat dengan perkembangan dan progresi sel kanker. Next. Izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan kembali, nama saya Idewa Madecahya Putra dengan NIM aktif 133. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan mengenai mutasi, mutan, dan mutagen. Secara biologis, mutasi merupakan perubahan pada materi genetik pada tingkat gen maupun kromosom yang bersifat tetap maupun diwariskan. Nah, karena materi genetik ini merupakan materi penentu sifat dari suatu individu, apabila mengalami mutasi, tentunya akan merubah sifat individu tersebut, dapat berdampak positif maupun negatif. Nah, untuk perbedaan mutan dan mutagen itu sendiri, mutan merupakan sel atau individu yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen merupakan agen atau bahan yang menyebabkan mutasi. Bisa tolong di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi mutasi. Perkenalkan, saya Syairul Aika Zahra dengan NIM akhir 129. Mutasi yang terjadi pada makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya berdasarkan jenis selnya, yaitu mutasi somatis dan germinal, berdasarkan tingkatannya, yaitu mutasi gen, dan mutasi kromosom, berdasarkan tingkat genetiknya, yaitu mutasi dominan dan resesif, berdasarkan asal kejadiannya, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan, serta yang terakhir adalah fenotipnya, yaitu mutasi makro dan mutasi mikro. Next. Izinkan saya melanjutkan untuk mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen adalah perubahan pada basa DNA tunggal atau penghapusan penataan ulang intragenik kecil. Nah, beberapa mutasi ini dapat menyebabkan penyakit genetik atau penyakit yang dapat diturunkan ke anaknya. Nah, mutasi pada tingkat gen ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama oleh substitusi basa dan juga oleh frameshift atau pergeseran kerangka. Nah, untuk substitusi basa itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu transisi dan juga transversi. Transisi terjadi apabila substitusi basa nitrogen terjadi itu merupakan sejenis, misalkan purin dengan purin, pirimidin, dan pirimidin. Sedangkan transversi terjadi apabila substitusi basa tersebut terjadi antar basa nitrogen yang berbeda, misalkan dari purin digantikan oleh pirimidin. Nah, selanjutnya untuk mutasi gen oleh pergeseran kerangka atau frameshift sendiri, itu ada addition, ada insertion, deletion, dan juga transposition. Addition itu sendiri merupakan penambahan basa nitrogen pada ujung atau pangkal DNA. Sedangkan insertion itu merupakan penambahan suatu basa nitrogen di bagian tengah dari DNA. Sedangkan delesi merupakan penghapusan basa nitrogen pada rantai DNA, dan transposisi merupakan pertukaran posisi basa nitrogen pada DNA. Bisa tolong di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mutasi tingkat kromosom. Jadi mutasi tingkat kromosom ini dapat disebabkan oleh perubahan struktur kromosom maupun perubahan jumlah kromosom. Untuk perubahan struktur kromosom sendiri itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu delesi, duplikasi, translokasi, katenasi, dan inversi. Delesi terjadi apabila hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kemudian segmen tersebut akan menempel pada kromosom homolognya. Maka hal ini akan menyebabkan lengan kromosom atau kromatid itu akan semakin pendek. Selanjutnya duplikasi atau penggandaan sebagian segmen kromosom yang dapat menyebabkan lengan kromosom menjadi makin panjang. Selanjutnya translokasi merupakan peristiwa berpindahnya segmen kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Translokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu resiprok dan juga non-resiprok. Resiprok terjadi apabila kromosom non-homolog saling bertukar segmen, sedangkan yang non-resiprok itu terjadi perpindahan segmen kromosom ke kromosom non-homolog tanpa saling bertukar segmen. Selanjutnya, katenasi merupakan perubahan pada kromosom yang membentuk struktur seperti lingkaran. Hal ini disebabkan karena kedua ujung kromosom non-homolog saling menempel satu sama lain. Yang terakhir ada inversi,
merupakan perubahan urutan letak segmen kromosom karena terjadi pembalikan segmen. Inversi ini dapat terjadi secara perisentrik maupun parasentrik. Perisentrik terjadi jika segmen terbalik mencakup bagian sentromer, sedangkan parasentrik itu dia tidak mencakup bagian sentromer. Selanjutnya, mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu euploidi dan juga aneuploidi. Euploidi terjadi perubahan jumlah seperangkat genom atau keseluruhan set kromosom, sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set kromosom haploidnya dapat bertambah maupun berkurang. Tipe-tipenya itu sendiri ada 4, ada monoploid dengan 1 set kromosom, diploid dengan 2 set kromosom, diploid dengan 3 set kromosom, dan tetraploid dengan 4 set kromosom. Selanjutnya ada aneuploidi, merupakan perubahan satu atau beberapa kromosom dalam satu genom, dapat berupa kehilangan dan juga dapat berupa kelebihan. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri itu ada 3, ada nulisomi dengan jumlah kromosom 2N-2, monosomi dengan jumlah kromosom 2N-1, dan trisomi dengan jumlah kromosom 2N+1. Yang mana normalnya tubuh manusia itu jumlah kromosomnya adalah 2N. Bisa tolong di next? Perkenalkan kembali, saya Sheryl Aika Zahra dengan NIM akhir 129. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari mutasi. Pada umumnya, mutasi banyak dikenal oleh masyarakat sebagai hal yang membawa dampak yang merugikan. Akan tetapi, pada kenyataannya, mutasi dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Para ilmuwan juga banyak memanfaatkan peristiwa mutasi ini untuk kepentingan dalam berbagai hal. Misalnya pada bidang pengobatan, penelitian, meningkatkan kualitas tanaman pangan, serta menghasilkan spesies-spesies baru. Selain itu, terdapat juga beberapa dampak positif mutasi yang sudah dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah pengobatan terapi pada kanker untuk produksi antibodi monoklonal, resistensi penderita sikunia terhadap penyakit malaria, serta polipoid. Selanjutnya adalah dampak negatif dari mutasi. Selain dampak positif, tentunya mutasi juga memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi tubuh manusia. Salah satu dampak negatif dari mutasi sel adalah kanker. Mutasi itu sendiri dapat menyebabkan terjadinya perubahan protein yang disintesis oleh tubuh, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa fungsi tubuh. Mutasi sel ini tidak hanya menyebabkan penyakit kanker, tapi juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti Klinefelter, metaphyseal, sindrom Patau, anemia sel sabit, sindrom Edward, sindrom Jacob, dan juga sindrom Turner. Next. Baik, selanjutnya ketidakseimbangan jumlah kromosom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gustia Yogo Amelia Perbawanti dengan NIM akhir 135. Jadi, seperti yang telah disebutkan, kanker adalah satu penyakit yang penyebab utamanya adalah terjadinya perubahan gen pada suatu sel di dalam tubuh. Salah satunya ketidakseimbangan jumlah kromosom. Pada ketidakseimbangan jumlah kromosom ini, kebanyakan memiliki fungsi yang konsekuensinya tidak bisa teridentifikasi. Nah, ketidakseimbangan ini biasanya mempengaruhi wilayah genom yang memiliki banyak gen dan juga tumor. Nah, ketidakseimbangan ini bisa dibagi dua, yakni dengan menghasilkan keuntungan genomik, yaitu contohnya kanker payudara, dan kerugian genomik, itu contohnya adalah kanker prostat. Next. Saya akan menjelaskan tentang penyebab abnormalitas kromosom. Perkenalkan, nama saya Catherine dengan 3 digit terakhir 157. Jadi, abnormalitas kromosom adalah kromosom dengan jumlah atau struktur yang tidak normal. Jumlah kromosom normal pada manusia adalah 46, sementara orang yang abnormalitas kromosom memiliki kromosom kurang atau lebih dari 46. Abnormalitas kromosom yang paling umum terjadi adalah bagian dari aneuploidi, yaitu trisomi. Contoh trisomi adalah Down syndrome, yaitu trisomi di kromosom nomor 21. Abnormalitas kromosom ini terjadi akibat kesalahan pada segmen kromosom yang disebabkan oleh adanya kesalahan pada mitosis maupun meiosis, yaitu non-disjunction atau gagal berpisah. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan 3 digit yang terakhir 158. Kesalahan dari pembelahan ini juga disebabkan oleh tidak stabilnya kromosom. Salah satunya pada kanker, ketidakstabilan kromosom yang ditemukan pada kanker dapat menyebabkan kelainan kromosom, baik secara jumlah maupun struktur yang dapat berkembang, menjadi kesalahan dalam segregasi kromosom selama mitosis. Kesalahan ini menyebabkan aneuploidi atau abnormalitas kromosom. Selain itu, abnormalitas kromosom juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti usia ibu saat mengandung dan lingkungan. Seorang ibu dengan umur 35 tahun ke atas berpotensi lebih untuk melahirkan keturunan dengan mutasi kromosom. Next. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya
terkait pengertian kanker. Sebelumnya, perkenalkan saya Nita Purnama dengan NIM terakhir 144. Nah, di sini yang mana kanker merupakan sebuah penyakit yang dimulai dari hampir semua jenis organ atau jaringan tubuh yang mengalami pertumbuhan secara abnormal secara tidak kontrol. Nah, adanya pertumbuhan sel abnormal ini diawali dari proses regenerasi sel yang tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi pertambahan sel yang akan membentuk tumor. Nah, tumor ini dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Sel-sel pada tumor ini akan kemudian berkembang menjadi kanker dan bermetastasis menyebar ke bagian tubuh hingga menyebabkan kerusakan pada jaringan hingga organ manusia. Nah, kemudian kanker ini dibedakan berdasarkan lokasi awal sel ini tumbuh. Yang pertama ada karsinoma, yaitu asalnya pada jaringan epitel yang melapisi bagian tubuh. Kemudian leukemia itu asalnya pada sumsum tulang belakang. Dan limfoma itu asalnya dari kelenjar getah bening. Dan meloma berasal dari perkembangan pada sel plasma sumsum tulang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 130. Saya izin menjelaskan untuk pembentukan sel kanker. Pembentukan sel kanker disebabkan oleh beberapa perubahan pada gen tubuh manusia. Perubahan pada gen dapat disebabkan oleh epigenetik atau proses perubahan reversibel pada ekspresi gen individu tanpa adanya perubahan pada sekuens DNA. Epigenetik ini meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, dan penggunaan RNA non-coding seperti mikroRNA. Nah, pada kanker sendiri, mikroRNA menarget P21 yang menyebabkan terjadinya represi pada P21 ini, sehingga tidak dapat terekspresi. P21 sendiri fungsinya sebagai inhibitor atau penghambat enzim siklin dependent kinase atau CDK yang berfungsi dalam meningkatkan siklus perkembangan sel. Adanya penurunan pada P21 ini menyebabkan CDK meningkat, sehingga peningkatan proliferasi sel terjadi dan pertumbuhan sel menjadi tidak terkontrol. Next. Baik, izin melanjutkan untuk fenomena molekuler dengan mutasi DNA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Sumarianta dengan NIM 3. Jadi kanker digolongkan sebagai penyakit ganas dan bahkan menempati posisi kedua sebagai penyebab kematian tersering di dunia. Sel kanker terbentuk berdasarkan perubahan mutasi rangkap atau ganda dalam sel induk dari suatu organ tubuh. Berdasarkan jurnal, predisposisi mutasi merupakan faktor lingkungan gaya hidup yang tergolong mutasi utama penyebab munculnya kanker. Untuk mutasi DNA, pada sel kanker dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang konsep driver dan passenger mutation. Untuk driver mutation merupakan mutasi yang dapat mengubah suatu fungsi dari gen sehingga menyebabkan perkembangan pada sel kanker secara langsung. Sedangkan passenger mutation merupakan jenis mutasi yang netral dan tidak mempengaruhi sel kanker, tapi ikut terbawa. Untuk contohnya, yaitu ada mutasi titip, pengaturan ulang gen, delesi, amplifikasi gen, aneuploidi, mikroRNA, dan kanker. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fenomena molekuler tanpa mutasi DNA. Selain mutasi DNA, epigenetik yang mengacu pada perubahan ekspresi gen yang diwariskan dan reversibel juga memiliki peran dalam perkembangan onkogen, yang mana epigenetik ini terjadi tanpa adanya mutasi. Histon yang mengalami modifikasi pasca translasi serta terjadinya metilasi DNA menjadi penyebab perubahan ekspresi gen tersebut. Pada sel kanker biasanya akan terjadi hipometilasi yang berakibat pada genom-genom yang diekspresikan secara berlebihan. Namun, pada gen supresor kanker akan terjadi permetilasi yang menghambat pengekspresian dari gen-gen tersebut. Next. Next. Baik, kesimpulan yang didapat dari student project ini adalah kanker adalah salah satu penyakit kronis yang telah menjadi permasalahan kesehatan dunia dan telah menyebabkan kasus kematian lebih dari ratusan juta jiwa. Salah satu penyebab terjadinya kanker adalah adanya mutasi pada gen penderita. Aberasi kromosom yang terjadi pada penderita kanker ini dapat menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian lebih dalam mengenai abnormalitas kromosom dan kaitannya dengan pembentukan sel kanker. Kromosom merupakan unit terkecil dari sebuah individu yang membawa informasi genetik dan tersusun dari lipatan benang kromatin yang di dalamnya terdapat lipatan DNA. Aberasi pada kromosom terjadi karena adanya ketidaknormalan pada jumlah dan struktur dari kromosom. Abnormalitas ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia ibu saat mengandung dan juga lingkungan. Mutasi yang menyebabkan kondisi kanker dapat dibedakan di dua kelompok, yaitu driver mutation dan passenger mutation. Driver mutation adalah mutasi yang mengubah suatu fungsi dari gen sehingga memberikan pengaruh secara langsung pada perkembangan sel kanker. Sedangkan passenger mutation adalah jenis mutasi pada gen yang tidak memberikan pengaruh secara langsung pada perkembangan sel kanker. Next. Kami dari penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengupas lebih lanjut
terkait abnormalitas pada kromosom yang dapat menjadi inisiator dari kelainan genetik, sehingga kedepannya dapat ditemukan obat yang menjadi penyelesaian dari kondisi kanker. Next. Sekian presentasi dari Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.